Jumpa kembali sahabat bersama saya Ade Kurniawan di channel Ade Petani Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan yang sahabat ajukan. Nah, sebelumnya terima kasih untuk sahabat yang sudah mengajukan pertanyaan dan mendukung channel kami sehingga channel kami dapat berkembang dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Pertanyaan pertama dari Jago Wido. Bang, bisakah fungisida dan pupuk organik cair dicampur dengan insektisida? Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami utarakan dulu apa itu fungisida, apa itu insektisida, apa itu organik cair. Nah, fungisida sendiri adalah pestisida dari golongan untuk mengendalikan daripada jamur penyakit. Jadi mengendalikan jamur bakteri biasanya. Itu yang namanya fungisida. Nah, untuk insektisida sendiri itu bagian daripada pestisida untuk mengendalikan hama. Salah satunya belalang, langsung ulat, lalat buah dan sebagainya. Nah, susunan pupuk organik cair sendiri biasanya pupuk organik cair itu dibuatnya atau difermentasinya menggunakan mikroba. Sementara fungisida itu anti jamur untuk membunuh jamur. Jadi dia tidak pilih-pilih mau jamur baik, jamur jahat. Dia kendalikan atau akan mati gitu jika dicampurkan. Nah, untuk hematnya jika Anda mau menggunakan pupuk organik cair lebih baik aplikasikan terpisah. Bagusnya itu pupuk organik cair itu dicampur dengan JPT, fitohormon gitu. Misalkan hormon gibrelin, hormon sitokinin, ataupun dengan asam amino Anda aplikasikan. Nah, jadi baik hematnya seperti itu. Jika Anda mau mencampurkan fungisida itu dengan insektisida saja dengan golongan yang dengan cara kerja yang berbeda. Misalkan fungisidanya kontak, inseknya sistemik atau sebaliknya. Bila mana sama-sama kontak, Anda pencampurannya itu terpisah. Jadi ketika pelarutan insektisida terpisah, fungisida terpisah. Nah, nanti ketika mau di-spray ke tangki dimasukkan satu persatu gitu. Dan lihat dulu tabel aturan karena ada SOP-nya untuk kimia sendiri. Jadi untuk sahabat yang ingin belajar tentang cara pencampuran ataupun golongan jenis-jenis fungisida golongan A, golongan B itu ada aturannya. Bisa request, nanti kami kirimkan filenya. Bisa Anda WhatsApp saja ke kontak kami, nanti kami berikan SOP daripada tata cara kerja untuk pencampuran pestisida atau mempelajari golongan-golongan daripada fungisida ataupun insektisida. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua dari Widiarto. Saya tanam pepaya Bangkok, ada beberapa pohon, tapi pas sudah pentil pada rontok. Padahal pupuk yang mengandung kalsium dan fosfat sudah saya aplikasikan. Minta masukannya. Nah, jadi untuk masalah bunga rontok sebetulnya faktornya tidak hanya di nutrisi, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi, ialah pH tanah yang pertama. Yang kedua kurang air, lebih air itu menjadi faktor juga. Yang ketiga dari serangan hama ataupun penyakit. Jadi jika melihat secara keseluruhan, sebetulnya saya tidak bisa menyimpulkan ngerontoknya. Karena apa? Karena tidak bisa melihat contoh pohonnya. Apakah pohonnya stres? Apakah pohonnya pH tanahnya tidak normal? Tapi untuk sebagian besar yang rontok atau kita memberikan pupuk kalsium, fosfat, kalsium berasa sudah maksimal tapi rontok terus, biasanya itu terjadi karena memang curah hujan tinggi, terus pH tanah itu rendah. Jadi untuk solusinya, jika Anda mau memupuk pada musim hujan, usahakan pemberian kapur pertanian itu dilakukan 5 hari sebelum Anda memupuk. Jadi kapur pertanian Anda berikan, terus parit air dijamin supaya tidak ada banyak air genangan. Dan yang paling penting itu berikan yang namanya asam amino. Karena asam amino itu bisa mengatur daripada pembukaan stomata supaya lebih lama pada musim hujan.
karena musim hujan sendiri sangat terbatas pembukaan stomata daun. Nah, dengan pemberian asam amino akan memperbagus atau lebih lama waktunya dari pembukaan stomata daun, sehingga pengangkutan nutrisi-nutrisi yang diserap tanaman itu akan lebih baik. Nah, khususnya untuk unsur hara fosfat dan kalsium kan Anda berikan. Jadi hemat saya, ketika memupuk masa berbuah, jika masih bermasalah, dicoba ditambahkan namanya kalium, magnesium, dan sulfur. Itu sangat penting juga pada musim hujan, perannya sangat berguna. Nah, jadi selain Anda memberikan fosfat dan kalsium, berikan juga kalium, magnesium, dan sulfur ataupun sulfat. Bisa Anda coba. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak hanya kalsium dan fosfat, tetapi kalium dan magnesiumnya dipenuhi untuk masalah ini. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Diki Fernanda. Bang, kalau pengocoran pupuk yang pertama dibarengi dengan penyepraian insek fungi di hari yang sama, apa tidak masalah? Nah, jadi maksud beliau mungkin ketika kita sudah memupuk lewat kocor, langsung dilanjut dengan penyemprotan. Ya, memang seperti itu bagusnya, Bang. Jadi saya sendiri ketika merawat pepaya, mau cabai, mau tanaman lainnya, berhubung saya beberapa jenis ya tanaman hortikultur yang kami tanam, salah satunya pepaya, cabai, gambas. Nah, kami ketika melakukan perawatan, setelah melakukan pemupukan lewat bawah kocor, kita langsung semprot. Itu tidak akan masalah karena berbeda jenisnya gitu. Kalau pupukan nutrisi, kalau penyemprotan misalkan pestisida itu jenisnya pelindung tanaman. Itu berbeda, itu untuk hama sasarannya, sementara pupuk sendiri untuk tanaman tersebut. Jadi berbeda. Dan memang seperti itu harusnya. Jadi jika Anda hanya memupuk tanpa menyemprot, jadi tanaman bagus tapi mudah terserang hama. Jika Anda menyemprot saja, aman dari hama, tanamannya kurang subur, jadi kurang balance gitu. Nah, jika dilakukan dua hal itu akan lebih baik, karena sudah saya buktikan di lapangan, baik tanaman cabai, tanaman gambas, tanaman pepaya itu hasilnya akan lebih baik, dan memang harusnya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dosis H2O2 atau hidrogen peroksida tinggi, apakah itu membuat bunga rontok? Nah, untuk hidrogen peroksida sendiri sebetulnya sahabat, itu bukan diformulasikan khusus untuk tanaman. Tapi hidrogen peroksida banyak dikenalkan oleh peneliti, pengamat, ataupun petani senior yang telah diujikan kepada tanaman baik secara laboratorium ataupun secara praktek. Sebetulnya hidrogen peroksida itu bahan dasar dari pembuatan deterjen, pembersih jamur, kerak besi, ataupun noda di keramik. Sebetulnya bahannya untuk itu. Dan dosis yang mengujikan pun seperti di penelitian di laboratorium ataupun di lapangan, mereka biasanya menggunakan dosis 2 ml per liter sampai 5 ml per liter, ada yang sampai 10 ml per liter. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah dosis tinggi dapat membuat rontok bunga, jangankan hidrogen peroksida, pupuk saja yang sifatnya bagus untuk tanaman, jika kelebihan itu akan berbahaya, malah membuat over gitu. Yang maksud hati ingin membuat buahnya bagus, tapi ketika pupuk itu berlebih malah membuat stres hingga banyak yang rontok. Apalagi hidrogen peroksida sifatnya itu panas karena dia cairan pembersih noda. Tidak hanya akan membuat rontok bunga ya, kalau kebanyakan pasti gosong gitu, tanamannya juga langsung kering gitu karena panas hidrogen peroksida itu strukturnya. Jadi seperti itu. Jadi jika Anda mau menggunakan hidrogen peroksida, carilah dasar atau rekomendasi dosis ambang batas yang amannya itu berapa. Tapi yang saya pelajari dosis amannya itu 2 ml sampai 5 ml per liter. Dan dari setiap dosis itu sasarannya berbeda. Misalkan untuk perawatan 2 ml, untuk pengandalian itu 5 ml. Jadi disesuaikan apa sasarannya. Jika sasarannya Anda ingin bunganya tidak rontok atau bunganya ingin bagus, itu alternatif lain. Jadi dipupuk yang harus diberikan lebih terjadwal dan lebih tepat sasaran
baik dosis ataupun intervalnya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kami jawab berdasarkan pengalaman dan ilmu yang kami pelajari. Mohon maaf bila mana ada hal yang tidak dimengerti ataupun penjelasan kami kurang berkenan di hati, bisa Anda kritik atau ditambahkan. Sampai jumpa kembali bersama kami, Ade Petani Indonesia.